Oke, coba kita bahas sedikit tentang musik. Tapi dari dialog saya kemarin tuh, yang jadi keresahannya si penggiat ini adalah ketika dia ingin mempertahankan eksistensinya di musik ini, sebenarnya tujuannya juga positif kalau saya tangkap dari anunya tuh. Karena dia kasih saya pandangan di Lombok ini khususnya tujuannya kan ingin menggiatkan pariwisata, sektor pariwisatanya tuh. Nah, dia berpendapat bahwa kalau pariwisata salah satu pilarnya itu musik, dia bilang. Coba ente lihat sekarang, dia bilang, di Gili. Gimana kalau kafe-kafe itu ndak ada live musiknya, dia bilang. Juga saya bilang, pasti ndak akan ada yang betah tamu gitu kan. Sana, selama ini saya memfasilitasi apa musisi-musisi itu untuk mulai dari studio ini, dia bilang. Dan benar dia sebutkan lah beberapa nama yang populer pada saat ini gitu loh. Mereka tuh berawal dari sini. Kalau ndak ada studio ini, mereka mau latihan di mana? Dia bilang. Sementara pemerintah sendiri ndak berhadapan sebelah mata tentang musik ini. Padahal salah satu pilar pariwisata, dia bilang. Iya. Musik ini. Kalau gitu masuk ke faktor ketiga, kenapa musik di sini itu sulit berkembang. Ini menurut saya lagi, kalau Iya. saya lihat. Kayak tadi kan di pariwisata banyak musik, kafe-kafe. Otomatis dengan ada globalisasi ini, musisi kita itu masalahnya dia kan tidak hanya bersaing dengan Iya, banyak pendatang lokal. musik luar jadi. Jadi musisi-musisi dari luar itu mereka yang eksis lah di sini. Sehingga memang perhatian terhadap musik itu, kita bisa lihat live-live music kalau dulu kita ngeband, itu hampir tiap bulan ada kalau kita mau festival. Ingat pas saat kita ngeband ya. Iya. Kembali saya ingat lagi omongannya seorang ini. Dia lihat miris melihat kondisi taman budaya sekarang. Sekarang taman budaya sekarang ini ndak pernah dipakai untuk pagelaran musik, malahan pagelaran apa? Tari-tarian. Iya, Dia betul bilang. betul betul. Kenapa kok bidang itu yang dianuin, dia bilang, yang diutamakan. Kayak tari-tarian, teater gitu. Kenapa musik ini yang disingkirkan gitu loh. Padahal sama-sama pilar pariwisata loh ini, dia bilang. Oke, berapa faktor. Faktor berikutnya mungkin teknologi yang membuat band itu mulai ditinggalkan. Orang masih senang musik, tapi karena ada teknologi misalnya, orang-orang bisa bikin musik pakai komputer, bikin sendiri, produksi musik sendiri. Dan latihan ke studio itu menjadi sesuatu yang kayak tidak terlalu ya. Itu kalau dari segi secara umum, karena band-band nasional juga kan tidak banyak yang baru ya, Banyak lebih yang baru memang. musik Biasanya kan sekarang yang lama-lama. arahnya ya orang minus one, manggung pertama lebih simpel, lebih apa gitu. Dan kalau di sekolah-sekolah yang saya lihat, kenapa jarang ada band sekarang kalau di sekolah-sekolah itu, pertama kalau yang saya tahu ya dari teman-teman saya kalau dia bikin pagelaran ini, pertama kalau kita bikin band katanya, mahal, alatnya banyak, Sewa alat. tidak praktis. Kalau kita bikin pentas yang lain, yang ikut bisa banyak dan kita cuma perlu laptop sama organ tunggal mungkin sama ini, laptop sama speaker. Nari misalnya, kelas A mengirimkan 10 penari, ini dari sekolah ya. 10 nari, cukup tekan play, 10 nari. Kalau ngeband, yang naik cuma 5, alatnya satu truk. Iya. Sehingga di sekolah-sekolah pun sudah jarang sekarang orang bikin Iya. itu memang tidak dialami sama dia aja. Kalau musik, orang Lombok ini masih minat, buktinya, Ciloka, orang karaokean masih minat. Cuma memang format band itu mulai ini, Tinggalkannya. terus orang yang bener-bener suka musik itu kayaknya kalau zaman sekarang mereka kalau memang bener-bener suka ya, mereka beli gitar sendiri, terus pakai anu, tinggal main di rumah main gitar sendiri nggak ngajak temen. Ini, dia harus menurut saya teman-teman studio ini juga harus bisa Beradaptasi. beradaptasi. Kalau masih lingkungan teman-teman band ini suka miras,
orang tua tidak terlalu mendukung anaknya ke arah sana. Menurut saya loh ya. Dan kalau teman-teman musik ini juga masih, eee, ber menggunakan metode-metode lama gitu, kita akan sulit untuk bertahan. Kayaknya di mana-mana deh itu di Indonesia, band-band yang baru-baru muncul kan banyakan tidak karena mungkin zamannya beda, minat orang beda, metodenya Ya, udah beda. Kasihan lah kita lah, kasihan lah. iya sih. Jangankan, itu yang nggak kita berkeluarga, yang tetangga inti pun itu panggungnya sampai Tidak jalan, tidak jalan, itu alat berapa, gitar sekian belas juta. penyanyinya kurang baik. Karena tidak terjadi pada band saja kan, orkes mati, Oke, ya kan? Apakah orang tidak main musik? Main, cuma cuma formatnya beda, harus formatnya sekarang digital. harus adaptasi. Iya, betul betul betul. Sama kayak zaman Nah, dulu. justru itulah mereka itu sekarang pengen rilis digital, itulah latar belakangnya, Pak. Oh, makanya mereka berusaha ini, Iya, berusaha eksis lewat digital. harus ya mungkin solusi buat mereka ya sekarang harus berkarya. Nah, sekarang studionya tutup, lelang alatnya saya beli murah gitu kan. Banyak kok yang dia berkembang. Masa misal orang buka rental PS saja, kalau dia masih ngandelin PS2 ya, Nggak ada yang mau masuk. PS5 sekarang, Iya. PS3 aja jarang orang menyewanya, PS4 paling enggak. Karena PS3 udah orang bisa beli sendiri. Aduh, PS5, aduh. Nah, PS5 tuh kayak punya Shopee. Aduh. Tapi kalau dipikir-pikir kapan mau main ya? Ya istilahnya Iya. gitulah, bahkan rental PS pun bisa sepi. Warnet dulu serame apa sih warnet. Tapi zaman berkembang. Nih kalau yang punya warnet bilang, "Kita sedih nih warnet sepi ya." Kita harus Kembang, adaptasi jual HP sekarang. Sebenarnya di zaman kita dulu kan ada banyak hal positif yang saya sadari gitu loh. dari bermusik. Dari bermusik itu. Misalnya, Salah satunya anak muda zaman dulu tidak kenal namanya tawuran. ya karena kita taunya festival. Tidak tahu namanya geng motor gitu loh. Ya, kita taunya anak band. Anak band Nah, gitu loh. anunya beda, apa namanya, keadaan sosialnya kan padanya itu kita. Sebenarnya bisa bermusik itu punya efek ini juga, pertama kayak tadi ya, tidak negatif-negatif. Tergantung pribadi kalau menurut saya sih. Terus ini juga kalau kita bermusik itu kita belajar untuk bekerja sama. Tuh, Ente bagian ini, jiwa yang ini. coba kita ini." Gimana kita menyatukan pikiran gitu loh. Dan faktor berikutnya memang ya tadi, pertama dari sosial ya. Kedua faktornya utama itu menurut saya musik itu berkurang, orang mulai berkurang yang bermimpi menjadi musisi itu udah. Ya, ya, memang itu ya Kita mulai menyadari bahwa ternyata sia-sia gitu. main gitar bertahun-tahun, belajar ini bertahun-tahun, kita begini-gini saja. Dari omongan kemarin sih saya lihat cuma ingin aja lah. Diperhatikan sedikit, artinya diberi ruang dalam dalam menjaga eksistensi musisi di Lombok. Mungkin dibikin festival, Ya, mungkin dibikin festival atau mungkin apa namanya, tempat kayak taman budaya itu dibalikkan lagi gitu. ya, ya semoga menemukan inilah ya, menemukan solusi lah dari, Penggiat musik. penggiat dan, dari pemerintah. Iya, ini oke kita tutup yang ini.